Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Halo sobat petani, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan sukses di ladang sahabat. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering jadi pertanyaan di kalangan petani, yaitu kenapa insektisida berbahan aktif metomil dilarang untuk tanaman padi? Metomil, seperti yang kita tahu, adalah salah satu insektisida yang sudah lama digunakan oleh petani karena harganya yang terjangkau dan efektivitasnya dalam membasmi hama. Tapi, tahukah sahabat petani bahwa metomil sebenarnya dilarang untuk tanaman padi sejak lama? Bahkan, larangan ini sudah tertuang dalam berbagai peraturan, seperti Instruksi Presiden tahun 1986 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019. Nah, di video kali ini akan kita kupas tuntas. Yuk, kita mulai pembahasannya. Metomil adalah salah satu bahan aktif insektisida dari golongan karbamat yang sudah lama digunakan oleh petani. Insektisida bahan aktif metomil sangat populer di kalangan petani karena kemampuannya dalam mengendalikan hama. Selain itu, harganya juga cukup terjangkau. Insektisida metomil sangat efektif untuk mengendalikan hama tanaman, karena tidak hanya dapat membunuh hama dewasa, namun juga mampu menghancurkan telurnya. Metomil termasuk insektisida yang berspektrum luas, yaitu insektisida yang dapat membunuh hampir semua jenis hama tanaman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida, metomil masuk dalam daftar bahan aktif insektisida yang dilarang digunakan untuk tanaman padi. Selain metomil, ada 30 jenis bahan aktif insektisida lainnya yang juga tidak diperbolehkan digunakan untuk tanaman padi. Sebenarnya bukan sekarang ini saja, sudah sejak dahulu pemerintah melarang penggunaan metomil untuk tanaman padi. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 tentang peningkatan pengendalian hama warna coklat pada tanaman, insektisida metomil juga dilarang digunakan untuk tanaman padi dan masih diperbolehkan digunakan untuk palawija dan tanaman non-padi lainnya. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida, pasal 10 ayat 2, bahan aktif dan bahan tambahan pestisida dilarang digunakan apabila yang pertama, mempunyai efek karsinogenik berdasarkan IARC dan FAO, WHO, dan GMPR. Yang kedua, mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO. Yang ketiga, merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia. Yang keempat, termasuk persisten organik polutan atau POPS berdasarkan Konvensi Stockholm. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah metomil boleh digunakan untuk tanaman selain padi, hal ini tidak tertulis dan tidak dijelaskan mengenai hal itu. Dalam Peraturan Nomor 43 tersebut tentang pendaftaran pestisida halaman 48 hanya tertulis bahwa metomil dilarang untuk tanaman padi. Sepemahaman kami, sesuai dengan permentan itu, metomil hanya dilarang untuk padi dan masih boleh digunakan untuk tanaman selain padi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, itu pemahaman orang awam seperti kami. Kami hanyalah seorang petani dan bukan ahli di bidang itu. Jika memang dilarang untuk semua jenis tanaman, kenapa insektisida bahan aktif metomil masih banyak beredar? Sementara permentan ini sudah dibuat beberapa tahun yang lalu.
Jadi, sahabat petani, itulah pembahasan kita tentang kenapa insektisida berbahan aktif metomil dilarang untuk tanaman padi. Kita sudah tahu bahwa larangan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan pertanian di Indonesia. Sebagai petani, kita tentu ingin hasil panen yang melimpah, tapi juga aman untuk dikonsumsi dan tidak merusak ekosistem. Jadi, mari kita lebih bijak dalam memilih pestisida dan selalu mematuhi aturan yang berlaku. Apabila sahabat petani punya pertanyaan atau pengalaman seputar penggunaan pestisida, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman sahabat petani lainnya, supaya semakin banyak yang tahu tentang informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat membangun pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.